Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali mengalami bad days dan good days juga. Hari-hari buruk, hari-hari baik juga. Kita seringkali mengalami hari-hari buruk. Saya pernah mendengar, ini pengalaman teman saya, bukan pengalaman saya, tapi saya juga ngalami. Teman saya berkarya di pedalaman Kalimantan. Dia biasa naik motor, mengunjungi dari stasi ke stasi, yang namanya turne. Pas suatu ketika mengalami hari buruk. Dan dia sungguh-sungguh frustrasi, bahkan menangis. Kenapa? Karena dia naik motor, ternyata hujan lebat. Dan sudah hujan lebat, jalannya licin, sulit sekali untuk menembus dengan motor. Tidak hanya itu, bannya bocor. Maka dia mencoba mengganti ban, ya, membawa ban serep. Dia udah kesal karena sudah hujan, kemudian berlumpur, licin, bannya bocor. Dan sungguh itu hari yang buruk karena kemudian bocor yang kedua. Dan tidak ada orang yang lewat, sehingga dia duduk dan menangis. Dia sepak itu sepeda motornya itu dan mengeluh. Dan pada saat seperti itu kita tentu tahu pasti Tuhan disalahkan. Karena Tuhan Maha Kuasa, kenapa membiarkan itu semua terjadi? Kita juga seringkali seperti itu. Ketika kita sakit, ketika kita ditinggalkan orang yang kita cintai, ketika kita patah hati, ketika kita macam-macam, kita mengalami bad days, dan biasanya yang salah Tuhan. Tetapi coba kita renungkan ketika kita mengalami hari-hari baik. Semuanya lancar, ada saja orang yang menolong. Tapi tidak selalu kita mengatakan bahwa ini Tuhan yang menolong. Kadang iya, tapi kadang kita mengatakan, wah kebetulan ada orang baik yang menolong. Nah, kalau baik kebetulan, kalau jelek Tuhan yang salah. Itulah. Padahal sebetulnya di dalam baik maupun di dalam buruk, Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk mengasihi kita. Bahkan di dalam kitab suci, kita seringkali mendengar, Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan kita. Sehingga itulah cara Tuhan mengasihi kita. Banyak pohon buah-buahan tumbuh, kita bisa makan. Kalau bangsa Israel, justru ketika di padang gurun, itu ada mana di pagi hari. Dan kalau sore itu ada burung-burung puyuh yang bisa menjadi makanan banyak orang. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk mengasihi kita. Bahkan ketika kita tidur, Tuhan itu mengasihi kita luar biasa. Badan kita, kalau kita tidur jam 10 sampai jam 12 atau jam 1 malam, itu imunitas kita paling tinggi. Dan di dalam diri kita itu kita sedang menyembuhkan kelelahan, keletihan, juga beban-beban yang diderita oleh organ-organ kita. Ginjal, liver, dan sebagainya. Tanpa kita tahu. Bahkan ketika kita mimpi, sebetulnya itu Tuhan sedang menyelesaikan masalah-masalah psikologis yang tidak selesai. Sehingga ketika kita bangun dengan segar. Luar biasa sekali. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk mengasihi kita. Tapi Romo, apakah Tuhan juga mengasihi kita melalui penderitaan? Betul, tepat. Lewat derita juga kita bisa mengalami misteri kasih Allah. Bagaimana bisa, Romo? Iman, bukan akal budi. Karena kesombongan dan egoisme lah yang menghambat kita untuk melihat misteri kasih Allah melalui dan di dalam penderitaan. Bagaimana caranya? Caranya kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika menghadapi kematian di kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani. Dan doanya seperti ini, Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Yesus percaya bahwa Bapanya adalah Allah yang Maha Kuasa, tidak ada yang mustahil.
Karena itu Tuhan memohon, ambillah cawan ini daripadaku. Penderitaan maksudnya. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Dan apakah kemudian Yesus dibebaskan dari derita, dari cawan, dari salib? Tidak. Karena di dalam derita itu terkandung misteri kasih Allah. Dan ini yang harus kita ambil, belajar dari Tuhan Yesus. Membiarkan kehendak Allah terjadi atas diri kita, itu yang terbaik, itu pilihan terbaik. Meskipun nampaknya adalah derita, meskipun nampaknya adalah mati, maut, tetapi di dalam kehendak Allah selalu ada rencana yang indah. Tinggal kita percaya, kita sabar, kita tekun. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tetapi juga kita harus berani menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan dan percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk mengasihi kita. Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk mengasihi kita. Tinggal kita percaya atau tidak. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita percaya bahwa Tuhan selalu mempunyai cara untuk dengan berbagai macam cara kita bisa menemukan jalan keluar. Yang sering kita sebut dengan kebetulan, itu juga cara Tuhan mengasihi kita. Ketika kita mengalami penderitaan, ada saja kebetulan-kebetulan yang meringankan. Ada orang yang perhatian, ada cuaca yang kemudian membuat kita menjadi lebih nyaman. Berbagai macam cara. Tuhan mengasihi kita lewat sinar matahari, terang bulan, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Masa pandemi ini banyak sekali ibu-ibu yang mulai suka tanam tanaman. Ada anthurium, ada aglonema, ada janda bolong, macam-macam lah. Itu cara Tuhan mengasihi kita, menghibur kita. Lewat tanaman, lewat alam, lewat orang lain yang sering hanya kita sebut sebagai kebetulan. Tetapi ini rahasianya. Kalau kita bisa mengalami dan merasakan dan melihat kasih Allah di dalam penderitaan kita, kita masuk dalam level kehidupan rohani yang sangat mendalam. Tetapi sekaligus kita tidak akan menderita lagi. Karena penderitaan saja kita lihat sebagai cara Allah mengasihi kita. Luar biasa sekali. Dan itu benar. Kematian Yesus menyelamatkan semua orang. Dan bagi Yesus sendiri, Dia adalah penyelamat yang dibenarkan dan dibangkitkan dalam kemuliaan. Luar biasa sekali. Maka, membiarkan kehendak Allah terjadi atas hidup kita, itu adalah yang terbaik. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kita bisa memasuki misteri kasih Allah dalam berbagai cara, kalau kita bisa menemukan wajah Allah di mana-mana, termasuk di dalam peristiwa yang negatif, di dalam derita, kita akan selalu bahagia. Karena memang Tuhan selalu bersama kita. Dan kalau Tuhan bersama kita, Tuhan menyelamatkan kita. Karena Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Tuhan memberkati.